kami melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi kami terus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tanpa terasa sudah minggu keempat, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Tetap bersama Tuhan dengan penuh sukacita kami. Meskipun di mana-mana banyak bencana, di tahun yang baru ini kita merasakan betapa dahsyatnya Tuhan perlindungannya buat saudara dan saya. Amin. Hingga pagi hari ini kita ada untuk beribadah kepadanya, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita akan mulai pada kita pagi hari ini. Kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam setiap kehidupan kami, sehingga ke minggu keempat ini Tuhan boleh kami ada. Kami boleh datang kembali memuji dan menyembah, bersyukur di hati-Mu Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau datang dalam hadirat-Mu, membawa pujian, penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Bahkan taburan firman-Mu yang akan menguatkan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami percaya berkat-Mu melimpah bagi umat-Mu di mana berada. Kami siap memuji Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus kita bersama kata amin. Kita beri kemuliaan baginya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku. Hey! Mari jemaat Tuhan dimana berada, bersama-sama lagu pujian. Meskipun musuh di depanku, rintang dan mengarang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berhiburlah di kiriku, berasa di sisi kanan. Engkau janji-Mu, Engkau bersamaku. Kami tak akan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Sama-sama kita akan puji dan buat katakan meskipun musuh di depanku, rintangan tahu sungguh Engkau bersamaku. Berhiburlah di kiriku, berhiburlah di kiriku, berasa di sisi kanan. Kau janji-Mu, Engkau bersamaku. Kami tak akan goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti sama-sama. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah, sumber. Kaulah Tuhanku, perlindungan-Mu, Kaulah Allah. Lebih lagi katanya, Kaulah Tuhanku, Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Amin. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber
Sorak-sorai baginya, kaulah kemenangan, kaulah sumber kekuatan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita masuk dalam hadirat. Kita memuji dan menyembah Dia dengan penuh sukacita. Karena Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Engkau layak disembah pagi hari. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkau patut disembah pagi hari ini dengan umat. Haleluya. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dengan segenap hati sembah. Angkat pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Dengan iman katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu, merindukan sabda-Mu, firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkarya Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Di saat badai menyerpa di kiri kanan, dimanapun berada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami takkan goyah, sebab Engkau Allah beserta kami. Mari kita angkat tangan kita, katakan haleluya. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Katakan sejauh langit dan bumi, sejauh langit
memuliakan kami. Kalau kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan kami, sampai hari ini Tuhan, kami tetap dipelihara, tetap disertai, diberikan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh dalam keadaan yang sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, untuk minggu pagi hari ini Tuhan, yang percaya Tuhan berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, dan saatnya sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, masih secara online kita lakukan ibadah. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, karena Tuhan tetap setia memenuhi janjinya kepada kita semua. Kita boleh dalam keadaan yang sempurna. Saya percaya Tuhan tetap melindungi saudara apapun keadaan saudara. Saudara, harus kita akui bahwa kehidupan kita di tahun 2021 dalam masa yang disebut pandemi daripada COVID-19, Tuhan tetap mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, dan Dia selalu memelihara dan menyertai kita. Bahkan dalam memasuki tahun 2021 ini pun kita tetap dalam perlindungannya. Amin. Amin. Kita masih diberikan kesempatan beribadah walaupun secara online. Kita masih bisa menyembah Tuhan kita yang hidup. Dialah yang menyelamatkan kita untuk semua hal ini. Sudah selayaknya kita harus bisa melayani Dia dengan penuh sukacita. Saudara, di dalam Roma 15 ayat yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita bisa berpegang pada pengharapan dan ketekunan serta penghiburan dari kitab suci. Nah, bukankah Allah juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu merupakan pelajaran yang berharga bagi kita? Keadaannya menjadi berubah, menjadi berbeda pada saat kita mengalami keadaan yang kurang baik. Kalau semuanya baik, kesehatan kita baik, keuangan kita cukup, malah ada beberapa kita lebih dari cukup, hubungan dalam keluarga kita baik, pekerjaan kita baik, pelayanan baik, semuanya baik, tentu kita pasti akan selalu bisa memuji Allah kita, dan kita bisa cepat mengucapkan kata berkat kepadanya, pada teman-teman kita, pada kerabat kita. Tapi kalau misalnya salah satu dari yang saya sebutkan tadi memburuk, atau bahkan semuanya memburuk, seperti kita nggak tahu keadaan kita saat ini seperti apa. Seakan-akan ada badai yang mengamuk. Di awal tahun 2021 kita melihat ada beberapa kejadian yang kurang mengenakan, maka sekali-sekali dalam hidup kita pasti akan merasa gelisah. Kita merasakan ragu, cemas. Dan kita akhirnya bertanya, apakah benar ada Allah, ada Tuhan yang melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang kita alami? Atau semua ini hanya omong kosong? Nah, permasalahan dalam kehidupan yang sering terjadi membuat kita gelisah, kita merasa tidak sejahtera, tidak tentram, dan bahkan kita kadang-kadang sukar untuk melewati malam-malam kita, karena setiap malam saat kita sendiri, kita pasti punya satu pikiran, besok bagaimana, persoalan kita belum selesai, bagaimana menyelesaikannya. Nah, saat-saat tersebut membuat kita merasa bahwa seakan-akan Allah itu nggak peduli, Allah itu cuek dalam keadaan kita.
nggak memperhatikan kita. Sedangkan kita merasa bahwa kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, nggak ada yang menolong kita. Pertanyaan besarnya, di mana Tuhan, di mana Allah? Apakah kira-kira Tuhan yang selama ini kita percayai udah melupakan kita? Atau kadang-kadang ada juga yang lebih rohani, dia memalingkan mukanya, kira-kira begitu. Nah, keadaan-keadaan seperti ini membuat pertanyaan makin sering muncul dalam kehidupan kita, yang akhirnya mengacu bahwa kekuatan kita menjadi berkurang, bukannya kekuatan tetapi menjadi ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Berkali-kali saya selalu mengingatkan dari mimbar ini bahwa kita harus tetap bisa tegar, sebab Tuhan pasti mengetahui dan memahami keberadaan kita. Kita sebagai manusia diharapkan jangan putus asa, betul. Jangan patah semangat, betul juga. Dan kita harus terus berharap kepadanya. Tapi kalau kita balik lagi ke pertanyaan tersebut, di mana Tuhannya? Gak kelihatan, gak ada, fiksi kali, gitu kan? Tapi yang jelas kita gak pernah tahu apa yang Tuhan pikirkan untuk kita. Tapi yang kita tahu, Tuhan itu selalu menepati janji-janji Dia. Nah, di manakah Allah kita saat kita menghadapi yang namanya masalah, menghadapi namanya problem, menghadapi namanya keadaan yang seperti sekarang ini? Mari kita belajar di dalam Alkitab bahwa ketika murid Yesus berada di dalam perahu yang saat itu sedang menghadapi besarnya gelombang badai, saudara kalau bisa membayangkan dan saudara bisa melihat di BMKG saat ini beberapa daerah di Indonesia mengalami gelombang tinggi. Gelombang kalau cuma 1 meter ya paling cuma sampai kaki kita gitu kan. 2 meter ya setinggi badan kita. Tapi ada yang 4-6 meter. Saudara bisa bayangkan kalau kita pasti masuk di dalamnya pasti kita kegulung. Saudara kalau yang udah pernah mencoba bermain-main di laut, kelihatannya di atas kapal gampang, kelihatannya enak. Tapi kalau coba saudara mulai belajar berenang di situ, saudara akan melihat, merasakan bahwa takut juga ternyata, gitu kan. Apalagi kalau saya dengar rekan saya Pak Petrus kalau doa segala macam hal-hal yang kurang baik dia lempar ke laut yang paling dalam. Nah itu kalau kita ketemu gimana tuh ya kira-kira. Nah tapi menghadapi hal tersebut Tuhan ada dalam perahu juga. Allah selalu mengatakan menyertai kita. Allah selalu ada dan selalu berada di tengah-tengah kita saat kita mengalami pergumulan. Jadi pesannya selalu jangan takut. Kita berpikir bahwa kalau memang ada Allah dekat kita, maka tidak ada lagi persoalan. Nah ini yang kita mau kan, kalau ada Allah dekat kita, persoalan hilang dari kita. Tapi ternyata enggak, tetap ada persoalannya, tetap ada masalahnya. Terus Tuhan mengizinkan lagi setiap kita mengalami pergumulan. Markus 4 ayat 37 sampai 39, saudara nanti baca di rumah bahwa di sana diceritakan Yesus juga tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi Tuhan itu terlihat sedang beristirahat saat murid-murid mengalami badai. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita bisa sadar bahwa Tuhan itu tetap Allah, tidak pernah membiarkan anaknya menderita. Tapi Dia mau mendidik kita supaya kita belajar di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan masalah yang kita hadapi, kita menjadi anak yang kuat, anak yang selalu bertumbuh dan mempunyai iman. Jadi jangan takut, jangan gelisah. Allah selalu berada dekat kita. Dikatakan kita harus berseru kepadanya, datang kepadanya untuk meminta pertolongan dari Dia. Jadi kalau saudara lihat di akhir cerita, Tuhan bangun dan menghardik badai tersebut. Nah, badai topan tunduk kepada perkataan Tuhan.
Demikian juga badai persoalan yang kita alami pasti akan selesai kalau kita meminta bantuan daripada Tuhan kita. Jadi yang pertama, pertanyaan tadi, di mana Allah pada saat kita menghadapi pergumulan? Yang pasti Allah berada di dekat kita. Nanti saudara baca Sefanya 3 ayat 17a, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Yang berikutnya, kita tentu pernah membaca kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pimpinan daripada seorang yang namanya Musa. Dengan tongkatnya Musa membelah laut Teberau menjadi dua. Bangsa Israel bisa menyeberangi laut tersebut. Tetapi ketika pasukan daripada Mesir juga ikut masuk mengejar, saudara bisa bayangkan setelah rangkaian daripada bangsa Israel itu mencapai ujung daripada laut tersebut, Musa membuat satu keajaiban lagi, bahwa laut tersebut menjadi satu lagi. Bagaimana dengan tentara Mesir yang ada di tengah-tengah? Ya, mereka tergulung ombak. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara lihat musuh ada di belakang, tapi janji Tuhan kita nggak akan lihat musuh kita lagi hari ini. Tuhan berperang buat kita diam aja. Nah, seperti itulah janji Tuhan. Jadi Allah berada di daerah musuh untuk bisa menghancurkan musuh tersebut. Tuhan berjanji kepada Musa bahwa bangsa Mesir yang dilihatnya saat ini gak akan dilihat lagi. Suatu keajaiban. Musa bisa melihat bagaimana laut itu terbelah. Bangsa Israel juga bisa menyeberangi. Tetapi bangsa Mesir yang mengejar sampai ke tengah laut, setelah selesai bangsa Israel sampai di ujungnya, tiba-tiba laut menjadi satu lagi. Nah, kita memang nggak pernah melihat hal tersebut secara visual, tapi kita bisa membayangkan di mana Allah bisa meyakinkan umatnya bahwa Ia akan bertindak untuk bisa menghabiskan musuh-musuhnya. Tapi mereka harus mengikuti apa yang Allah perintahkan, pasti seperti itu. Dan mereka maju melakukan sesuatu dengan iman. Allah berperang melawan musuh saat kita berjalan dengan iman kita. Jadi ketahuilah bahwa Allah tetap beserta kita. Dia mengatur pertolongan untuk kita. Jangan pernah kita membalas kejahatan dengan sesuatu yang lebih jahat. Biasanya manusia seperti itu. Kalau sampai dia ngapain saya, pasti saya akan balas berkali-kali lipat. Kira-kira begitu. Tetapi kalau pertanyaannya tadi, di manakah Allah pada saat kita mengalami permasalahan? Yang kedua adalah Allah selalu berada di daerah musuh untuk bisa memusnahkannya. Jadi jangan takut. Yesus saat ini sudah berada di surga. Tapi apa yang dia kerjakan? Yang saya catat di sini adalah bahwa Ia mengatur pembelaan bagi kita. Ia menjadi perantara dan berdoa bersyafaat bagi kita. Roma 8 ayat 34. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Nah, Yesus ada di surga untuk mengatur pembelaan bagi kita. Saudara kalau baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 56 sampai 60, di sana ada cerita tentang yang namanya Stefanus. Stefanus
murid Kristus yang telah mati dilempari batu. Bukan karena Stefanus itu orang berdosa atau orang bersalah, tetapi karena kegiatan dia yang mengabarkan Injil. Terjadi penganiayaan yang hebat di daerah Yerusalem, bahkan Saulus ikut terlibat untuk menangkap dan memasukkan orang-orang yang mengabarkan Injil dalam penjara. Kenapa Stefanus menghadapi pergumulan itu? Pertanyaan lagi adalah, di manakah Allah pada saat Stefanus dilempari batu? Kenapa Allah membiarkan Stefanus yang sudah mengabarkan Injil itu malah mati dilempari batu? Ternyata Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa dan ada Stefanus di situ melihat. Jadi kalau pada saat tersebut Stefanus bertindak menyelamatkan diri dia nggak akan bisa melihat bahwa dia berada bersama-sama dengan Yesus di surga. Jadi segala sesuatunya itu sudah dibela oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan satu kekuatan. Allah memberikan kepada kita satu kekuatan. Bagaimana Stefanus bisa melewati, dia dilempari batu. Kita dilempar stip aja, menghapus tuh, kita marah ya kan. Tapi gimana kita dilempar batu gitu kan, pasti lebih marah lagi. Nah, jadi berharap kepada Tuhan, bisa mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan satu kekuatan bagi kita supaya kita bisa mengatasi setiap persoalan kita, setiap pergumulan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi kelemahan kita, dan dia memberikan namanya jalan keluar. Jadi kita harus bisa tetap menantikan Tuhan dalam hidup kita. Menantikan Tuhan dengan bagaimana? Setiap persoalan yang kita punya, kita pasti akan mendapatkan kekuatan baru untuk bisa kita melewatinya. Bagaimana caranya? Tetap menantikan Tuhan. Dikatakan di Alkitab, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kadang kalau kita berjalan, saudara kalau pernah berjalan 1-2 km masih bisa. 4 km coba, apalagi jalannya menanjak, pasti saudara akan berhenti cari es teh. Atau yang lebih hebat lagi cari jus gitu ya. Nah, tapi kalau kita menanti-nantikan bahwa di depan kita, walaupun jalannya jauh 5-6 km, 1 jam perjalanan, tapi ada sesuatu yang membuat kita menjadi punya tujuan, kita nggak akan capek. Kita akan punya sesuatu yang melebihi daripada kekuatan kita sendiri. Jadi saudara identikan saat kita menantikan Tuhan, seperti itulah kekuatan yang bisa kita dapatkan. Cerita berikutnya tentang Nabi Elia yang melakukan perjalanan dan dia dikatakan berpihak kepada Allah melawan kemurtadan. Tuhan memberikan pertolongan bagi dia, bagi Nabi Elia ketika ada di daerah yang namanya Lembah Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat 4-9 nanti saudara baca. Di sana Allah itu ternyata mengatur segalanya. Apa saja dapat digerakkan untuk memberikan pertolongan bagi orang yang percaya kepada dia. Untuk memelihara hidup, Elia disediakan segala kebutuhannya. Makanannya, ada burung gagak, ada juga, saudara pasti baca cerita tentang janda miskin di Sarfat. Semua kadang-kadang kita nggak bisa berpikir, kesukaran yang datang sekalipun masih dalam koridor kehendak Allah kepada kita kalau bisa jangan sampai melewati hal tersebut. Kita sudah pasti cemas, kita sudah pasti takut. Apalagi dalam kita kesendirian memikirkan hal tersebut. Kita menjadi gelisah, kita merasa nggak kuat, kita merasa pasti ini akan menjadi hal yang tidak baik buat kita. Tetapi ingat selalu bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan pertolongan. Ratapan 3:26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Nah, saudara, ada
tokoh dalam Alkitab yang namanya malaikat. Malaikat itu artinya adalah membantu daripada Allah, kurang lebih begitu. Hamba surgawi lah, kurang lebih kira-kira seperti itu. Dan mereka melaksanakan kegiatan di bumi juga atas perintah daripada Allah. Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Cerita di Alkitab, Daniel adalah seorang dari 3 orang pejabat yang diangkat oleh Raja Darius. Dan kepada mereka sebagai wakil raja, mereka harus bisa memberi pertanggungjawaban. Daniel melebihi kedua teman yang lain karena ia memiliki roh yang luar biasa. Tetapi para pejabat tinggi dan para wakil raja mencari alasan bahwa Daniel bersalah, tetapi mereka tidak pernah menemukan kesalahan dia. Untuk setiap alasan apapun, Daniel itu selalu unggul. Kesepakatan terjadi untuk bisa melakukan penjebakan kepada seorang yang namanya Daniel. Dalam hal apa? Dalam hal ibadahnya. Mereka menyusun kesepakatan bersama agar semua penguasa, wakil raja, menteri menetapkan sebuah larangan barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa kecuali raja, maka mereka akan dilempar kepada dalam gua singa. Nah, cuma Daniel yang tidak merespon larangan tersebut. Dia tetap beribadah kepada Tuhannya. Dia masih tetap berdoa. Lalu bergegaslah orang-orang yang tadi membuat kesepakatan menghadap raja supaya Daniel dihukum. Saudara nanti baca di Daniel 6 ayat 21 sampai 23. Dan ternyata raja pada saat dia dihukum masuk ke dalam Daniel dihukum masuk dalam gua singa, pagi-pagi raja itu pergi ke gua singa untuk melihat bagaimana nasibnya si Daniel. Dan ternyata yang kita tahu adalah bahwa raja senang karena ternyata Daniel selamat. Dia segera ditarik dari gua singa itu dan tidak ada luka sedikit pun kepada Daniel. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada semua orang supaya mereka berbalik, harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah contoh lain ketika kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu ada bagi kita. Cerita lain, saudara pasti pernah dengar juga tentang Petrus yang ditahan di penjara. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang teduh. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gegurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara bisa lihat Allah membebaskan Petrus hanya dengan mengirim malaikat yang tadi kita lihat dia adalah sebagai hamba surgawi, pesuruh daripada Tuhan. Tapi kesetiaan dia kepada Allah itulah yang membuktikan bahwa dia benar-benar patut untuk bisa disebut orang yang selalu mengetahui di manakah keberadaan Allah pada saat dia menghadapi yang namanya permasalahan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala hal untuk bisa mendatangkan maksud yang terbaik. Jika kita tetap percaya kepada firman Tuhan dan kita bisa tetap mengasihi dengan melakukan semua firman-Nya, termasuk mengabarkan Injil, maka seberat apapun badai pergumulan hidup yang saudara alami, betapa besarnya pandemi yang sudah kita jalani sama-sama selama 1 tahun ini, Tuhan tetap mengingatkan kepada kita bahwa Ia adalah satu-satunya sumber pertolongan tersebut. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi
Pertanyaan, di manakah Tuhan saat kita masuk dalam keadaan yang kurang baik? Jawabannya, kita harus jangan takut. Sebab Allah sudah menebus kita. Allah juga sudah memanggil engkau dengan nama kita semua. Bahwa kita ini adalah kepunyaan daripada Tuhan. Nanti saudara baca Yesaya 43 ayat 1. Jadi kita mungkin merasa seperti tenggelam di dalam kesulitan kita, dalam masalah kita. Kita mungkin seperti jatuh ke dalam air yang dalam laut yang dalam. Lalu kita masuk ke ruangan yang gelap sehingga kita menjadi putus asa. Tetapi Tuhan selalu berkata, aku selalu bersamamu. Jadi kalau saudara merasakan satu penderitaan, ingatlah bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Ada 4 alasan yang mau saya sampaikan kenapa Tuhan terkadang memungkinkan kita untuk memasuki saat-saat seperti tersebut. Yang pertama, untuk mengungkap karakter kita. Saudara bisa bayangkan ada 2 toples. Toplesnya bukan, walaupun dari kaca tapi tertutup gitu ya. Jadi saudara nggak bisa lihat di dalamnya seperti apa. Toples yang pertama saudara isi dengan madu. Toples yang kedua saudara isi dengan cuka. Penuh. Lalu ada orang lain melihat, ada toples. Begitu dibuka, yang sebelah kiri yang pertama tadi pasti akan mengeluarkan madu. Sesuatu yang baik, sesuatu yang manis. Tetapi kalau orang tersebut membuka toples yang kedua, yang keluar adalah rasa asam. Bagaimana kita bisa mengungkapkan karakter kita? Isi hidup kita dengan sesuatu yang baik. Saudara kalau mengisi hidup saudara dengan sesuatu yang baik, pasti keluar yang baik. Kalau saudara mengisi kehidupan saudara dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang keluar pasti tidak baik. Demikianlah bahwa kita harus bisa tahu bahwa Tuhan selalu ingin mengungkap karakter kita. Saudara kalau pernah baca, memurnikan emas itu harus dibakar dengan suhu tertentu di dalam tungku. Jadi dalam panasnya tungku, nanti yang disebut dengan kotoran emas ataupun yang tidak terpakai, dia akan berada di paling bawah. Jadi yang paling atas itu adalah emas yang murni, baru dituang, dicetak. Jadi kalau saudara mau melihat bahwa karakter kita dimurnikan, saudara harus bisa masuk di dalam hal yang seperti tungku tadi. Panas memang gak enak, tapi yang jelas itu untuk memurnikan kita. Yang berikutnya, untuk bisa memperkuat iman dan pengalaman rohani kita. Pohon kalau ada di daerah yang tinggi, di puncak gunung sekalipun, dia pasti akan mengalami angin yang keras juga. Bahkan juga kadang-kadang mengalami badai. Tetapi apakah saudara pernah lihat roboh? Enggak, karena akarnya kuat. Jadi makin kita berada di tempat tinggi, kita harus bisa memperkuat iman kita. Dan setiap pengalaman hidup kita itu akan membantu membuat kerohanian kita lebih tinggi lagi. Yang keempat, untuk memberikan kita kebebasan memilih. Galatia 6 ayat 7, apapun yang ditabur orang, pasti itu juga yang akan dituainya. Nah, sebagai contoh, kalau saudara pernah ketemu teman saudara saat sekarang, dia dari mudanya selalu merokok, katakanlah begitu. Nah, kalau sekarang dia menderita yang namanya penyakit paru-paru, yaitu karena dia sudah memilih jalan hidup dia seperti itu. Tetapi ada juga orang yang nggak pernah merokok, tapi juga sakit juga paru-parunya. Nah, itu beda case-nya. Nah, itu kita baca dengan 1 Petrus 3 ayat 18 bahwa ada kalimat dia menderita hanya untuk orang yang tidak benar. Dan kita tahu orang tersebut ialah Yesus. Dia melakukan hal tersebut karena dia juga diberikan kebebasan untuk memilih. Dan dia memilih untuk menceritakan sesuatu yang baik, berbuat yang baik. Musik boleh maju, kan?
Kayu salib adalah sesuatu hal yang paling puncak kontroversi besar antara Kristus dengan iblis. Kita melihat bahwa ada satu kemenangan di kayu salib, di mana nyawa diberikan oleh Tuhan untuk bisa membeli kembali kebebasan kita. 4 alasan yang tadi saya sampaikan. Pertama, bisa mengungkap karakter kita, bisa menyucikan kita, memperkuat iman dan pengalaman kita, bahkan memberikan kita yang namanya kebebasan untuk memilih. Sekarang kalau ditanya, di mana pertanyaan Allah saat kita menghadapi yang namanya pergumulan, kita bisa menjawab bahwa Dia selalu berada di samping kita untuk bisa membantu kita melewati setiap permasalahan kita. Cari damai hanya utama dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya untuk di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia diundang walau bersama Dia hatimu terang walau hidup berubah. Dia selalu menjadi jawaban dalam hidup kita. Amin. Dan sudah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kamu sudah sampaikan Tuhan Yesus bahwa kami semua mungkin punya pertanyaan di mana Engkau saat ini, saat kami mengalami pergumulan kami. Sekarang kami tahu jawabannya, bahwa Tuhan selalu berada di dekat kami, selalu menyertai kami. Demikian juga Tuhan selalu menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada, memberikan kesehatan yang baik, perlindungan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh melewati tahun 2021 ini dengan segala macam kemenangan. Tuhan Yesus, Tuhan tetap pelihara hidup kami, Tuhan tetap pelihara setiap kami, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk kembali sidang kami, berdoa untuk pemerintahan, Tuhan berikan yang terbaik sehingga kami boleh melewati segala sesuatunya pada tahun ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, saya percaya Tuhan juga memberikan berkat-Mu kepada kami. Oleh karena itu kami ingin mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, kami menerima berkat yang
berlimpah di Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang mari dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sama-sama katakan bersama. Bersama Dia hatiku damai, walau bersama Dia hatiku tenang, walau hidup kasihku dapat menghiburku, Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak satu dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban. Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan dimanapun berada. Tetap bersama Tuhan. Tetap kembali kita minggu depan kita bersama beribadah. Bahwa teman-teman Detolan, maka kita bertemu kembali minggu akan datang di live streaming. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.